Ada sistem ilahi yang berlaku di alam ini. Ada sistemnya Allah, ya, yang aturannya Allah yang berlaku di alam ini. Tolong yang saya jelaskan ini jangan di-share. Jangan disebarluaskan. Tapi saya siarkan langsung di YouTube. Sebetulnya ini rahasia, tapi akhir zaman harus diungkap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kekuatan kata-kata. Hati-hati saat berkata. Hati-hati saat berkata. Karena kata-kata itu punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan kata-kata ini muncul ya karena kata-kata itu hanya penerjemah isi jiwa. Kata-kata itu hanya penerjemah isi hati. Kata-kata itu hanya menafsirkan apa yang ada dalam kalbu. Ditafsirkan lewat kata-kata. Baik kata-kata itu bisa dipahami oleh yang mendengar, maupun kata-kata itu tidak bisa dipahami oleh yang mendengar. Kata-kata itu punya kekuatan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita sering baru ngomong ya, misal ya, fulan kok nggak pernah kelihatan dia, tiba-tiba telepon, halo. Pernah enggak ngalami yang seperti itu? Dia kok enggak pernah datang lagi ya? Ya, tiba-tiba muncul beritanya. Baru nyebut, tiba-tiba yang disebut itu muncul. Baik orangnya, baik pesan di media sosialnya, ya. Baik obrolan teman-teman menceritakan tentang dirinya, tiba-tiba muncul. Atau misal ibu-ibu baru ngebatin, pengen pecel, ngebatin terus ngomong, pengen pecel, tiba-tiba ada temennya datang ke rumah ngajak keluar, terus diajak makan pecel. Pernah enggak kita ngalami yang semacam itu? Pernah ya? Pernah. Nah sebetulnya itu bukan kebetulan. Sebetulnya itu bukan suatu kebetulan, tetapi memang ada sistem ilahi yang berlaku di alam ini. Ada sistemnya Allah ya, yang aturannya Allah yang berlaku di alam ini. Tolong yang saya jelaskan ini jangan di-share. Jangan disebarluaskan. Tapi saya siarkan langsung di YouTube. Sebetulnya ini rahasia, tapi akhir zaman harus diungkap. Ya, akhir zaman harus diungkap biar kita nggak sembarangan berkata-kata dan pandai memilih kalimat yang akan diucapkan agar kita mendapat manfaat yang luar biasa. Ingat dalam sebuah hadits qudsi Allah menyatakan, Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku, maka terserah dia mau prasangkai aku dengan apapun. Sering ya dengar hadits qudsi ini ya. Jadi kalau dibuat bahasa bebasnya, terjemahan bebasnya, Allah mengatakan, ya terjemahan bebasnya ya, Allah mengatakan pikiranmu, prasangkamu tadi itu akan terwujud. Pikiranmu akan terwujud karena aku sesuai yang kamu sangka. Maknanya begitu. Contoh, ada orang berpikir hidup susah. Berpikir hidup susah. Berarti dia memprasangkai Allah
menjadikan hidupnya susah. Maka sepanjang hidup dia akan susah. Sepanjang hidup dia akan susah. Ada orang yang berpikir, aku diuji dengan penyakit, aku sakit, aku tidak mudah sembuh. Maka dia akan sakit dan dia tidak akan mudah sembuh. Kenapa begitu? Kata Allah, silahkan kamu prasangkai aku sesukamu, ya aku seperti itu. Artinya, pikiran kita ini adalah doa yang baik kalau pikirannya baik, doa yang buruk kalau pikirannya buruk. Nah, pertanyaan saya, enak mana? Ngelamun yang bagus-bagus atau ngelamun yang jelek-jelek? Ngelamun yang bagus. Tapi ada enggak orang yang ngelamunnya jelek-jelek? Banyak. Ya, dengan judulnya yang populer tuh, urip kok koyo ngene, hidup kok seperti ini, sampai kapan penderitaan ini akan berlangsung, kapan derita ini berakhir. Ada enggak kalimat-kalimat begini beredar di pikiran umat manusia? Ada atau banyak ini? Ya, saya belum pernah ngitung ya, tapi kelihatannya enggak sedikit. Kelihatannya enggak sedikit. Jadi mikirnya enggak bagus. Yang dirasa enggak enak. Maka berlakulah hukumnya Allah Ta'ala. Berlakulah hukumnya Allah Ta'ala. Aku sesuai pikiranmu. Aku sesuai pikiranmu, perasaan kamu. Maka hidupnya akan jadi gak enak. Hidupnya akan bermasalah. Masalahnya gak akan selesai. Karena itu kalau kita pengen hidup kita berubah, jadi lebih baik, nomor satu yang dirubah adalah pola pikirnya. Nomor satu yang dirubah adalah pola pikirnya. Kalau dalam bahasa syariat, niatnya. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung dari niatnya. Niat itu produk fikir. Fikir itu letaknya dalam hati. Jadi kalau hatinya itu mikir yang bagus, hasilnya bagus. Kalau mikir yang jelek, hasilnya jelek. Berarti harus dirubah dulu pola pikirnya. Siap merubah pola pikir? Insya Allah ya. Karena itulah jauh hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan wanti-wanti, warning, ya, early warning, peringatan dini, ya, peringatan dini agar kita selamat, ya, agar kita selamat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan au liyasmut. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa beriman kepada Allah, siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, iman sama kiamat, iman sama mahsyar, iman sama kebangkitan, iman sama surga, iman sama neraka. Beriman kepada Allah berarti ya beriman pada malaikatnya, rasulnya, kitabnya. Ya, itu satu paket ya, satu paket. Kalau iman sama Allah harus iman sama rasul-rasulnya Allah. Tapi disingkat oleh Nabi Muhammad SAW, siapa iman kepada Allah, ini awalnya disampaikan, dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, hendaknya dia ngomong yang baik-baik, hendaknya dia berbicara yang baik-baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, nggak bisa bicara yang baik, auliyasmut, hendaknya diam saja, jangan ngomong. Nah, ini buat saya sangat menarik. Kok sampai ucapan itu dibatasi sedemikian rupa, hanya boleh ngomong yang baik
Kalau enggak baik, jangan diucapkan. Kalau enggak bisa ngomong yang baik, ya diam saja. Dan itu terkait dengan kalau kamu ngaku mukmin. Kalau kamu ngaku mukmin, kalau kamu iman, percaya sama Allah. Ya, percaya sama Allah, ngomong yang baik-baik. Kalau enggak bisa, diam saja. Nah, di sini banyak makna. Nah, saya punya makna baru yang buat saya baru ya, asyik. Yang mau saya share malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Mau atau enggak mau? Wani biro. Ini mahal. Ya, ini mahal. Percaya enggak sama Allah? Percaya enggak sama Allah? Percaya enggak sama Allah? Oke, itu namanya iman. Ya, kenapa saya nanya lagi biar arah pemahaman dari sisi yang berbeda ini dapat gitu ya. Selama ini kita kan sudah memahami dari sisi ya hidup ngomong yang baik, jangan maksiat dan lain sebagainya. Karena akhirat itu ada, surga itu nyata, neraka itu ya mengerikan, siksa kubur itu ya betul-betul ada. Di kanan ada malaikat, kiri ada malah malaikat raqib atid yang nyatet itu juga gak pernah berhenti mencatat. Ini makna-makna yang kita sudah paham. Ya sudah paham. Saya mau ngajak antum semua untuk melirik makna yang lain. Karena sabda Nabi Muhammad SAW itu sangat luas maknanya. Maknanya sangat luas. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf kalau suara saya lebih jernih dari biasanya. Ya, mohon maaf kalau suara saya lebih merdu dari sebelumnya. Ya, mohon maaf. Mudah-mudahan kemerduan suara saya malam hari ini menghibur antum semua. Ya. Merdu dari mana Tabib? Ya, pokoknya saya anggap merdu. Ya, gitu aja kok repot. Lanjut ya. Monggo diinjub dulu kopinya. Yang sudah punya susu Happy Etawa di rumah, minum dulu susunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk sahabatku dimanapun antum berada, ini yang mungkin baru pertama kali ikut live streaming di YouTube atau di TikTok ya, atau di platform media sosial yang lainnya. Ini saya, nama Novel menurut KTP, Novel Muhammad Alidrus menurut paspor, tertulis bahasa Arab Novel, panggilannya macam-macam. Ada yang manggil saya Mas Novel, ada Pak Novel, ada Bang Novel, ada Habib Novel, ada Kang Novel, ada juga yang manggil Novel saja. Terserah manggilnya apa. Domisili, ya saya kenalan dulu ya, mungkin ada yang baru. Ya, domisili di kota Solo, Surakarta. Majelis Ar-Raudhah, itu majelis saya. Ponpes Ar-Raudhah, ponpes saya, bergerak ponpesnya sementara di Santri Weekend, program andalan Majelis Ar-Raudhah. Saat ini Anda sedang menyaksikan kajian Jumat malam Sabtu, dan ini live dari Majelis Ar-Raudhah di Solo saat ini pukul 21.38. Nah, di wilayah yang lain wallahu a'lam. Di alam jin saya belum tanya, karena mungkin ada perbedaan waktu signifikan antara alam jin dan alam manusia. Di alam malaikat lebih nggak ngerti lagi saya. Ya, lebih nggak ngerti lagi. Nah, bagi antum yang belum ya mendaftarkan diri sebagai pengikut saya di dunia maya, maka sesuai platform masing-masing yang saat ini sedang menyaksikan, silahkan daftarkan untuk mengikuti saya dengan bahasa follow, subscribe, dan lain sebagainya. Terserah bahasanya apa. Mudah-mudahan manfaat untuk semuanya, amin. Nah, sekarang saya mau jelaskan satu hal yang buat saya mahal, kalau buat yang lain wallahu a'lam. Boleh saya nanya lagi ya? Percaya enggak sama Allah? Percaya enggak kalau Allah itu maha mampu?
Percaya enggak kalau Allah itu maha bisa? Percaya enggak kalau Allah itu maha kuasa? Percaya? Yakin? Benar-benar yakin? Oke, berarti kita sudah sama ini. Sama-sama percaya. Nah, oleh Nabi Muhammad SAW diberitahu, yang ngaku percaya tadi, siapa yang ngaku percaya? Anda sama saya, kita semua. Yang ngaku mukmin, yang ngaku percaya sama Allah Ta'ala, sama hari akhir. Ngomong ngoseng apik, bicaralah yang bagus, yang baik. Dan Nabi SAW tidak menjelaskan apa kaitannya iman ini tadi dengan ucapan baik. Kaitannya gak dijelaskan. Tapi di situ sampai muncul pemahaman mafhum, kalau ucapanmu gak baik, ya berarti kamu seakan-akan belum sempurna imannya. Kalau ngerinya lagi, bisa jadi kamu gak beriman. Itu ngerinya. Tapi makna umumnya, imanmu gak akan sempurna kalau belum bisa ngomong yang baik. Makanya disuruh diam saja kalau gak bisa ngomong yang baik. Nah sekarang saya mau ambil sudut yang agak berbeda. Tapi sebelumnya saya mau nanya lagi. Alhamdulillah di sini kita semua ini tidak berurusan dengan Harry Potter. Tahu Harry Potter? Ya, itu cerita karangan ya, kisah karangan saja. Khayalan. Tapi dalam khayalan tadi dibangun berdasarkan data-data ilmiah. Baik dari kitab suci ya maupun dongeng-dongeng rakyat ya, kisah-kisah rakyat, ada data ilmiahnya tentang ilmu sihir ya, tentang ilmu sihir. Ternyata dalam Harry Potter itu tukang sihir Harry Potter yang tidak menakutkan itu menakutkan enggak ya? Enggak. Harry Potter kan enggak menakutkan ya. Bahkan pria yang tampan, dan itu menyalahi pakemnya sihir. Karena sihir yang paling kuat itu bukan sihirnya lelaki, tapi sihirnya wanita. Makanya kita selalu mengatakan nenek sihir. Nah, perempuan yang sakti terkait sihir biasanya kalau di sinetron namanya mak lampir. Mak ya kan, mak lampir. Bukan apa? Pak lampir. Yang punya kekuatan magic gitu ya, kekuatan magic. Perempuan itu memang lebih sakti. Jangan ditanya, karena saya nggak berurusan dengan dunia itu dan tidak mau berurusan. Ya nggak mau berurusan. Sampai di sini jelas? Harry Potter dan semacamnya, itu kekuatannya bukan di fisik. Bahkan dikisahkan dalam film Harry Potter itu anak kecil. Itu anak kecil. Bukan pria yang badannya besar, gagah, enggak. Tapi anak kecil, bahkan kurus. Ya bahkan kurus. Terus kekuatannya di mana? Kata-kata. Karena dia hafal beberapa kata-kata atau kalimat magic yang orang lain enggak tahu. Dia buka buku sakti, ketemu ini kalimat magic untuk ini, dihafalno, dibaca, ting, selesai. Betul ya? Dengan apa itu? Dengan jurus, dengan loncat-loncat, atau dengan santai tapi mengucap kata-kata. Santai mengucap kata-kata. Makanya dalam dunia sihir menurut ilmu yang kita pelajari di Al-Quranul Karim dan berbagai hadis Nabi Muhammad SAW, penyihir itu yang dijadikan kekuatan dalam menyihirnya adalah kata-kata yang ditiupkan pada sesuatu. Lagi-lagi kata-kata. Ini dari sisi sihir, betul ya? Itu adalah kata-kata. Sekarang kita lihat dari sisi ruqyah. Ruqyah itu bahasa Arab.
Bahasa Indonesianya apa itu? Jampi, jampi. Itu juga bahasa Jawa. Ya bahasa Indonesianya ya mantra itu. Ruqyah itu sama dengan mantra. Makanya ruqyah yang syar'iyah, meruqyah, mengobati dengan kata-kata sesuai syariat, itu seperti yang dicontohkan oleh sahabat. Gak ada aksi yang berlebihan, cuman mohon maaf baca beberapa ayat kemudian ditiupkan dan pasiennya tidak mengalami sesuatu. Ya nggak ada yang pernah saya pelajari ya, nggak tahu kalau yang lain dapat info yang lain. Yang saya pelajari bahkan orang kafir yang dijampi-jampi oleh sahabat itu orang kafirnya ya biasa saja, nggak sampai kejang-kejang, nggak sampai loncat-loncat, nggak teriak-teriak ya, biasa saja. Kemudian masalahnya selesai. Yang tadinya lumpuh nggak bisa jalan, tiba-tiba bisa jalan. Ternyata itu menggunakan kata-kata dan kata-katanya adalah surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Kalamullah, kata-kata. Ya, kata-kata, kalimat. Jadi kalimat ini kalau kita lihat dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW, kalau kamu punya hajat, baca kalimat ini, betul ya? Baca kalimat ini, maka hajatmu akan terkabul. Lagi-lagi urusannya dengan kata-kata. Ya, dengan kata-kata. Berarti kata-kata ini punya sesuatu. Kata-kata ini punya sesuatu dan sesuatu yang luar biasa. Ini saya baru jelaskan landasan berpikirnya. Biar nanti terbangnya benar. Ya ini udah landasan pacunya udah sama semua, udah paham. Jadi kata-kata ini penting atau enggak penting? Penting ya. Baik, bisa positif hasilnya, bisa negatif hasilnya. Bisa baik hasilnya, bisa buruk hasilnya. Terus penjelasannya gimana? Kata-kata itu muncul dari hati. Hati ini ya sebetulnya adalah sumbernya ruh. Intinya ruh. Inti ruh manusia itu ada dalam hati. Jasad ini adalah kurungan. Jasad ini adalah kurungan. Jadi manusia ini dipenjara di bumi di dalam jasad. Dipenjara di bumi di dalam jasad. Nah ruh itu pengen menunjukkan kemampuannya dengan izin Allah Ta'ala berinteraksi dengan alam yang kecil ini, sementara ruh itu besarnya luar biasa. Maka ruh menyentuh alam dengan kata-kata. Makanya gini aja, contoh sederhana ya. Maaf ya Bu, saya buat contoh boleh Bu? Long laki gak jelas ketemu perempuan gak jelas. Laki gak jelas ketemu perempuan gak jelas. Yang laki cuma ngomong I love you. Itu yang perempuan bisa tersipu malu, ya kan ya? Izin, ya. Tiba-tiba terus bisa gemeter badannya, ya. Besoknya minta dinikah. Itu sebetulnya gara-gara apa? Kalimatnya atau ruhnya? Ruh berbicara diwakili oleh kata-kata. Sampai di sini jelas? Wah ini semakin asik kalau jelas. Ini semakin melongo semua kelihatannya ini. Oh ternyata Habib Novel ngomong serius ini ya. Nah, dikira saya mau canda-canda ya. Ini serius ini ilmu. Jadi kata-kata ini adalah terjemahannya ruh atau terjemahan hati. Nah ketika hati berkata diterjemahkan oleh lisan dengan kata-kata, begitu keluar maka seluruh yang ada di alam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendengarkannya. Karena kata-kata itu gak pernah hilang. Yang keluar dari lisan, terjemahan hati, bahasa fisikanya atau kimianya atau metafisikanya atau entah apa namanya,
itu suatu energi, dan energi nggak akan pernah hilang, dia akan terus berubah bentuk, bergerak dan berubah bentuk. Karena itulah Allah menyiapkan malaikat di kanan dan di kiri untuk nanti efek dari kata-kata ini harus dipertanggungjawabkan. Kalau dia baik, pertanggungjawabannya juga hasilnya baik. Kalau dia buruk, pertanggungjawabannya juga buruk. Maka harus ada saksi dan bukti. Maka malaikat di kanan mencatat yang baik, malaikat di kiri nyatat yang buruk. Begitu kalimat yang keluar ini kalimat yang buruk. Nah, ini seru nih. Mau dilanjut? Wani piro. Ya, ini seru. Saya akan jelaskan begini dulu. Pernah main TikTok? Aplikasi TikTok pernah? Ngaku ngono lho ya. Belanja di TikTok pernah? Atau jualan di TikTok pernah? Oh belum, ya boleh jualan di sana ya, jualan di sana. TikTok atau semacamnya, apapun itu platform media sosial, itu punya mesin, ya punya mesin yang merekam kalimat yang kita ucapkan, merekam gambar yang kita tampilkan, ya. Jadi audio dan video maupun itu file gambar yang tampil itu direkam, ya direkam oleh aplikasi tersebut. Kemudian aplikasi tadi mencari di dalam lingkungannya di seluruh dunia. Kalau itu TikTok punya database, ya punya database, akan mencari di database-nya di seluruh dunia orang atau benda atau aktivitas yang cocok dengan gambar kita atau suara yang kita sampaikan. Misal kok saya TikTokan, saya suka baca sholawat munjiah. Saya TikTokan lagi baca sholawat munjiah. Itu nanti kalau saya buka TikTok, yang muncul di TikTok adalah sholawat munjiah. Betul? Jadi kalau kamu itu sukanya dangdutan, yang muncul di TikTokmu dangdutan. Kalau ada orang yang sukanya gambar gak senonoh, naudzubillah min dzalik, kalau dia biasa begitu, yang muncul gambar tidak senonoh. Artinya TikTok dan kawan-kawannya itu tadi, media sosial tadi, akan memunculkan apa yang biasa kita ucapkan di hadapannya. Apa yang biasa kita sampaikan dengan kamera, video, live semacam ini di hadapannya. Maka direkam, dicarikan yang sama, ditampilkan. Sepakat semua? Ini terbukti dalam kehidupan antum semua dengan media sosial yang ada, betul begitu ya? Ya, kalau bahasa bekennya, sementara saya nggak ngerti itu arti sebetulnya apa, cuman ikut-ikutan orang, apa algoritma ya? Nah, algoritmanya begini, algoritmanya TikTok begini, algoritmanya ini begini, ya algoritmanya itu menyimpan data kita. Kalau kita kok ngomongnya misal kopi, bab kopi, nanti yang muncul juga kopi. Video kopi, lagu tentang kopi, gambar orang lagi ngopi, dan lain sebagainya. Jelas? Nah sekarang saya akan kasih pemahaman. Lah kalau TikTok dan kawan-kawannya, mesin yang usianya baru berapa tahun, menyimpan gerak-gerik manusia dan kemudian dia memunculkannya kepada pelanggannya,
Lantas bagaimana menurutmu malaikat yang punya database manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini? Lantas bagaimana menurutmu bumi yang punya database manusia dari kutub utara sampai kutub selatan? Modelnya manusia apapun, ya modelnya manusia apapun, itu bumi kenal. Bumi kenal. Angin ini juga kenal. Udah mulai paham? Ya. Contoh, ini saya kasih contoh. Ada orang beli motor Honda, apa nama Honda yang suka dibeli apa? Misalnya Beat, ya, atau apa lagi? Vario, apa lagi? Honda. PCX, ya, apa lagi? Hah? Yang kayak Vespa atau apa namanya itu? Honda. Scoopy, ya Scoopy, yang kayak Vespa, Scoopy. Kalau ada orang beli motor Yamaha, ada NMAX, ada apa lagi? Tenang, saya nggak dibayar iklan ya. Ya. Apa? Mio, apa lagi? Jupiter, apa lagi? Hah? Yamaha, Vega, oke. Ada anak muda, biasa naik motor, tiba-tiba dia beli Honda Beat atau Yamaha NMAX. Begitu dia pengen beli motor NMAX di kepalanya, pengen beli NMAX, itu keluar dari rumah di jalan yang kelihatan hanya motor NMAX. Betul nggak? Beat nggak kelihatan, Jupiter nggak kelihatan, Vario nggak kelihatan, yang kelihatan hanya apa? NMAX. Kalau dia pengen belinya Honda Beat, di kepalanya pengen beli Beat, itu nanti dia ketika naik motor di jalan yang kelihatan cuman Beat. Kok akeh motor Beat ya? Padahal biasanya aku nggak lihat Beat, tapi hari ini kok banyak sekali kelihatan motor Beat, ketemu Beat terus, berarti jodoh gitu kan? Ada enggak yang punya perasaan begitu? Ini nyata atau enggak nyata? Nah, saya yakin semua atau hampir semua pernah ngalami yang semacam ini. Kalau pengen beli baju, pengen beli warna biru di kepala, pengen beli baju biru, itu nanti kalau keluar di jalan, yang kelihatan hanya orang pakai baju biru. Biru. Paham? Jadi alam ini ya, alam dengan pikiranmu, dengan ruhmu, itu punya hubungan yang sangat kuat. Makanya diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, hati-hati loh kamu kalau percaya sama Allah. Saya nggak perlu jelaskan panjang lebar gitu loh ya. Gak usah tak jelas loh. Kamu asal iman sama Allah dan hari akhir, percaya sama aku Nabi Muhammad SAW, ngomong lo sing apik, gak iso menengahi, bicara yang baik, gak bisa diam saja. Gak usah tanya kenapa. Teknologi akhir zaman mulai mengungkap kenapa, diungkap. Nah, bayangkan ada orang kok ngomong pagi-pagi cari duit susah, keluar ding. Nah itu semua yang susah-susah di alam nongol, termasuk teman-temannya yang cari duit susah nongol semua itu. Subhanallah. Nanti ketemu orang, golek duit angel ya. Wah, utang ra dibayar. Itu nanti jodohnya ketemunya sama yang ya stres-stres kabeh ngono kuwi. Karena di kepalanya pikirannya cari duit susah. Tapi ketika ya pikirannya itu pengen rabi, ya ini mudah-mudahan mesem kabeh ya. Pikirannya pengen nikah. Itu begitu keluar, ketemu teman-teman yang sama-sama pengen nikah. Ditunjukkan sama Allah Ta'ala lewat alam ya. Allah tunjukkan, nih yang mirip kamu, mirip kamu. Berarti kalau kita pengen hidup kita seneng, hidup kita sukses, makanya coba cek itu. Rata-rata orang sukses kumpul sama orang sukses. Orang susah kumpul sama orang susah. Betul ya?
Rata-rata ya, sing sugih tambah sugih, sing mumet tambah mumet. Kecuali yang ngaji di Raudhah insyaallah. Karena di sini prinsipnya moh mumet, moh susah gitu kan ya. Kondisinya apapun pokoknya asik-asik saja, seneng kita ini. Kenapa itu terjadi? Ini bicara sistem ya, jangan bicara takdir. Kalau bicara takdir selesai, hatam. Tugas kita ridho sama takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sistem itu cara yang Allah udah tunjukkan dan ajarkan lewat Nabi Muhammad SAW. Mulai ngomong saja diajari ngomong sing apik. Bicaralah yang baik. Ngomong yang bagus. Lah kok ada istri ngomong ke suaminya, memang kamu suami nggak pernah tahu isi hatiku dan perasaanku, kamu nggak pernah peduli. Malaikat ya, amin. Lah koncone malaikat nerusno, amin. Sehingga berurutan malaikat, mulai dari malaikat kanan sampai malaikat rumah, akhirnya nular malaikat tonggo, ya, nular malaikat sa RT, nular malaikat sa RW, nular malaikat sa kota, nular malaikat sa negara, nular malaikat sa donya, beritanya ngangkat ke langit, malaikat langit pertama ngamilno kabeh, amin. Remuk apa gak remuk? Remuk. Mengerikan itu. Karena itulah muncul suatu athar atau bahkan dikatakan itu hadis. Al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Bencana itu seringkali terjadi karena ucapan manusia itu sendiri. Oh, enggak ada udan, enggak ada angin, enggak ada apa-apa kok. Tambah dia ngomong, kelihatannya perusahaan saya mau hancur. Oh, karena udan, enggak ada angin. Hancur betul tuh nanti. Enggak ada hujan, enggak ada angin, kok tambah nyeletuk. Mungkin suamiku akan selingkuh. Loh, mbak dungakno berarti. Oh, istriku enggak setia. Itu kalimat-kalimat yang diamini gitu loh. Ada yang ngamini, hati-hati. Makanya simbah nate ngendika. Nah, makanya tau Jawa ki nurut mbek simbah lho ya. Kita ini hidup di pulau Jawa ini nurut sama simbah yang ajarannya itu luar biasa. Di luar pulau Jawa juga punya simbah-simbah juga. Bahasanya bukan simbah ya, sama leluhur. Ya, leluhur berkata, hati-hati malaikat seliweran kok diamini malaikat. Betul ya? Hati-hati ngomong diamini malaikat lu. Ayo ngomong amit-amit, batal no, amit-amit, geduk 3 kali. Itu orang dulu kan gitu ya. Amit-amit, gebrong-gebrong nanti ya. Untuk mengukuhkan kasih doh itu salah ngomong. Kalau kita ya astagfirullah, Allah yahfad, masyishar, na'udzubillah min dzalik, amit-amit kan begitu. Membatalkan kalimat negatif tadi, dibatalkan. Tidak boleh ngomong yang jelek sama simbah, suruh ngomong yang baik. Betul. Jadi pertanyaannya, kenapa orang sukses itu semakin sukses? Karena tiap hari ngomongnya saya akan mendapatkan keuntungan, saya akan mendapatkan keberhasilan, saya akan mendapatkan kebahagiaan, saya akan mendapatkan sing diomongno enak kabeh. Lah yang susah, kapan aku seneng ya urip kok susah kayak ngene. Kira-kira sesuk tambah susah apa gak? Jadi kalau dicek sama malaikat, algoritma kalimat susah yang muncul di dirinya hari itu mengalahkan kalimat bahagia. Susah, bahagia. Susah, bahagia. Makanya saya jualan susu Happy Etawa. Ya, makanya saya jualan susu Happy Etawa karena ini menimbulkan algoritma alam yang positif. Happy. Happy Etawa. Karena senang terus. Sesuai dengan slogan saya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Senanglah hatimu, Happy Etawa, kan begitu ya. Senang. Ini bukan sembarangan dipilih ini nama. Paham sampai di sini? Ya numpang iklan titik kan gak apa-apa. Ya boleh-boleh saja. Kalau yang muncul itu kalimat yang bagus,
Maka yang dimunculkan di alam ini yang bagus. Kalau yang muncul kalimat yang jelek, yang dimunculkan di alam ini kalimat yang jelek. Penjelasan ilmiahnya, saya bukan ahli, tapi para ahli akan membuktikan ucapan saya. Yang nonton ini, kalau kalian nanti 20 tahun lagi lihat, buktikan ya kepada teman-teman yang hidup 20 tahun lagi, dan insya Allah saya masih hidup, amin. Ya 20 tahun kok ya. Ini 48, 68, ya 70 ya. 77 loh, masuk 70 kurang kan. Sakno konco-konco. Ya, pengen panjang umur sepanjang-panjangnya. Paling enggak ya 95, 100 gitu kan ya. Punjul-punjul 200 kan begitu ya. Loh sapa sing ndongakno awakmu nek aku mangkat sih? Kan bagusnya kamu berangkat duluan, saya doakan nanti. Tapi panjang umur semua ya, panjang umur. Saya tak carry aja. Tapi nok carry izin juga enak ya. Wah, baru saya ditinggal Edwin Rus Cahyadi almarhum saja rasanya nggak enak gitu. Ya Allah, agar kerja bakti gini biasanya Mas Edwin itu nggak usah disuruh, udah woro-woro. Ayo kerja bakti bro, gitu. Merapat bro. Diteleponi sama Mas Edwin tuh almarhum rahimahullah. Lanjut. Nah ini sekarang saya akan kasih penjelasan ilmiah. Kata-kata itu energi. Energi itu ada dua, ya, energi positif dan energi negatif. Maka energi yang positif itu ketika dia keluar ke alam ini berarti keluar ke alam nyata ini, maka semua yang positif di alam nyata akan menghubungi dia. Kenapa? Serumpun, serupa. Al arwahu junudun mujannadah. Ruh manusia itu berbeda-beda. Yang serupa di alam sana, di sini kalau ketemu akan menyatu. Yang tidak serupa di alam sana, di sini kalau ketemu nggak bisa bersatu. Energi juga begitu. Kalau energinya yang baik, nanti dia begitu keluar, dia akan cari yang baik-baik. Contoh dalilnya, mesti nakok dalil. Boleh saya kasih dalil? Mesti mikir toh, dalilnya apa ya? Dalilnya apa ya? Aku gak eruh. Saya nggak tahu, cuman yang terbetik salah satunya ini. Orang tidur. Orang tidur itu disuruh wudhu. Betul? Dikatakan dalam sebuah hadis yang maknanya, siapa yang tidurnya dalam keadaan berwudhu, rohnya akan keluar dan kumpul dengan roh yang baik-baik. Benar? Tapi kalau dia tidur dalam keadaan berwudhu, rohnya akan keluar dan dia akan kumpul dengan roh yang jelek. Kenapa? Roh yang belum diwudhui jadi energi negatif, roh yang sudah diwudhui jadi energi positif. Clear? Ya ini maaf ya ibu-ibu, saya ngasih penjelasan begini biar rodok gaya-gaya didik gitu loh ya. Biar yang di dunia maya itu mau ngelirik ini orang Solo yang kampungan ini loh ya. Ben dilirik, oh ada penjelasan yang model begini gitu ya, model begini. Boleh dilanjut? Ya. Ketika seseorang bicara yang baik, maka yang baik-baik di alam ini akan didekatkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia bicara yang buruk, maka setan akan ngajak yang buruk-buruk dekati dia. Kenapa? Koncomu gilo. Koncomu parani. Begitu kita ngucap yang baik-baik, malaikat ngomong juga temanmu samperin. Contoh, kita bilang ya Allah, beri hamba rezeki yang berkah, berlimpah, datang dari segala arah, enggak pakai susah, payah, barokah, manfaat. Ngomongnya begitu. Malaikat meneruskan kepada orang-orang kaya yang dermawan, orang-orang susah yang dermawan. Tuh, ada yang lagi butuh rezeki yang halal berkah, enggak pakai susah payah, itu akan diteruskan terus. Sehingga nanti Allah akan dekatkan ke saya, dekatkan ke antum, dekatkan ke kita, orang-orang yang memang serupa dengan apa yang kita ucapkan. Jelas? Nah, berarti mulai sekarang mau doa atau enggak mau doa? Mau ngomong yang bagus atau ngomong yang jelek? Nah, setannya ngomong begini nanti. Ini ya, tak kasih tahu lagi. Begitu kamu ngomong begini, wes moga-moga sugih awakmu. Ya. Kalau jamaah raudhah udah pasti amin itu insyaallah. Tapi yang belum banyak belajar
Itu langsung kalimat yang muncul begini, nggak usah ngarang mimpi, nggak usah menghibur hati. Saya ini sudah susah 20 tahun. Jangan kamu kasih harapan jadi orang kaya. Wes, tak nerimo melarat susah we. Ada enggak yang model begini? Ada. Kenapa? Karena dia terjebak oleh pikirannya sendiri. Karena dia lupa. Diperintahkan sama Allah untuk iman sama Allah. Allah maha mampu, walau kamu hanya berkata-kata, dirubah menjadinya nyata. Karena yang mampu Allah, bukan kamu. Makanya kita cuma disuruh ngamini yang baik-baik. Moga-moga le bojomu wayu sugih solihah. Amin. Kan begitu. Tambahan jawab Simbah. Mbah. Lah wong sing melarat tak lamar nolak kok sing sugih. Bantah Simbah. Berarti dia melemahkan Allah. Dia menggunakan pikirannya, mikir Allah nggak mampu, kan begitu ya? Kalau dia mikir Allah maha mampu, tinggal ngapain? Amin. Bangun ucapan yang baik. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ngomong yang bagus-bagus. Ngomong yang bagus-bagus. Jangan ngomong yang jelek.